apa. Adegan demi adegan ketegangan, pengorbanan dan kebiadaban telah ditampilkan. Sepi di sini. Hiruk pikuk pesta pora di wilayah musuh. Dada Imam Hussein begitu sesak. Jiwanya seakan tersayat saat menyaksikan betapa beliau telah kehilangan para pembelanya. Ketika beliau menyaksikan jasad-jasad orang yang dicintainya bergelimpangan penuh darah. Ketika beliau menyaksikan para wanita dan anak-anak menangis menahan haus yang sangat. Sungguh, tiada air setetes pun, bahkan air mata pun telah mengering. Kini, waktunya untuk mengakhiri adegan antara kebenaran dan kebiadaban. Al-Husain tahu, kini adalah saat baginya untuk mengorbankan nyawa dan raganya. Al-Husain memandang satu persatu keluarganya yang tersisa, hingga pandangannya tertuju pada putra terkecilnya yang suaranya telah parau karena tak hentinya menangis kehausan. Ali Asgar yang berusia 6 bulan menangis parau di pangkuan Ummu Kulsum. Sang imam mengecup kening putra bungsunya itu. Jagalah dengan baik putraku ini. Duhai abangku, telah 3 hari tidak ada setetes air pun yang membasahi bibirnya. Suaranya bahkan telah hampir habis karena haus. Ibunya tak mampu mengeluarkan air susu, bahkan tubuhnya telah lunglai tak berdaya. Mendengar pernyataan Ummu Kulsum, sang imam menggendong putranya itu. Ia membawa keluar tenda. Sesaat sang imam menatap lembut putranya, lalu mencium leher bayi kecil itu. Imam menghadap ke arah musuh, lalu mengangkat putranya tinggi-tinggi. Duhai manusia, kalian telah membunuh para pembela keluargaku. Kalian ingin meneruskan perang denganku? Maka teruskanlah. Kalian ingin mencekikku dengan dahaga, maka akan bersabar karenanya. Tapi lihatlah bayi ini. Tiada salah yang dilakukannya. Tiada ia mengganggu dan urusan dengan kalian. Kiranya berilah sedikit air padanya. Hingga belum tuntas Imam berbicara, seorang binatang bertubuh manusia melesatkan anak panah ke arah sang bayi hingga menembus lehernya. Itu air untuk anakmu, teriak musuh yang diikuti dengan gelak tawa. Imam Hussein tersentak melihat anak panah yang telah tertancap. Sungguh tiada yang mampu menggambarkan betapa hancur dan remuknya hati Al-Husain menyaksikan putra bungsunya menggelepar di tangganya. Putranya menggelepar di tangannya. Sungguh tiada yang mengalami bencana sebagaimana yang dialami Al-Husain saat menyaksikan mulut dan leher putranya yang masih bayi terus mengeluarkan darah. Segala puji bagimu yang telah mengkaruniakanku kesabaran dalam menghadapi ini semua. Duhai Tuhanku, saksikanlah betapa putraku ini telah kupersembahkan demi kebenaran hukummu. Inilah darah putraku sebagai puncak pengorbananku. Imam Hussein mengempaskan darah putranya ke langit, dan tiada setetes darah pun yang kembali ke bumi. Zainab datang mendekati pada sang kakak. Duhai abangku, tutupilah tubuhnya. Aku tak kuasa memandangnya. Segera kuburkan ia. Aku yakin ibunya tak akan sanggup melihat jasadnya. Imam Hussein pun menguburkan putranya. Lengkap sudah kebiadaban dan kezaliman para musuh-musuh Allah. Betapa seorang bayi suci telah menjadi puncak dari segala malapetaka. Betapa seorang bayi keturunan Rasulullah, putra sang Imam Hussein alaihissalam, telah turut berkorban demi kebenaran agama kakeknya. Setelah menguburkan putranya, sang imam mengumpulkan para keluarga yang tersisa di dalam
Kemarilah duhai para keluarga-keluargaku yang setia. Salam dariku atas kalian semua. Saat bagiku telah dekat. Inilah pertemuan terakhir kita di dunia. Inilah saat terakhir kebersamaan kita di dunia. Pesta tangis dan duka akan sampai pada puncaknya. Bersiap-siaplah untuk memasukinya, dan demi Allah, berjanjilah demi darahku, kalian tidak akan mendekatkan diri kalian pada kehancuran dan kehinaan setelah kematianku. Mendengar kata-kata Al-Husain, para wanita tak mampu menahan tangisnya. Namun Imam Husain mencoba menenangkan mereka. Kehidupan di dunia ini hanya sementara dan penuh tipu daya. Kakekku telah menungguku, ayah, ibu serta kakakku telah menantiku. Mereka telah menyiapkan air dan kebahagiaan sebagai penyambutku. Kupastikan kita akan bertemu kelak di sana dengan kebahagiaan yang nyata. Kunantikan kalian semua untuk bergabung di saat nanti. Kunantikan kalian semua untuk bergabung di sana nanti. Bersabarlah duhai anak-anakku, karena setelah kematianku, kalian akan lebih banyak lagi menangis. Bersabarlah duhai para wanita-wanita keturunan kakek. Imam Husain alaihissalam lantas memeluk mereka. Tenda itu pun penuh ratapan dan air mata. Para putra-putra, para putri-putri Al-Husain tak mampu melepas ayahnya. Jangan pergi duhai Abata, bagaimana kami mampu kehilanganmu? Kumohon ya Abah, jangan kau tinggalkan kami. Ummu Salamah berusaha melepaskan pelukan putri-putri Al-Husain yang terus mengikuti tubuh ayahnya tercinta. Al-Husain berkali-kali memeluk dan mencium wajah putri-putrinya yang tak henti-hentinya menangis. Bersabarlah duhai putri-putriku, bersabarlah. Al-Husain mendekati adiknya Zainab dan meminta supaya diambilkan sebuah gamis yang sudah lama dan usang yang telah ia persiapkan. Zainab memenuhi permintaan kakaknya. Al-Husain lantas mengenakan gamisnya. Beliau pun merobek sebagian gamis untuk diikatkan pada sebagian robekan yang lain, agar gamis itu tidak mudah tersingkap atau mudah dilepas oleh orang lain. Sungguh, Imam Husain tahu para musuhnya akan memperlakukan jasadnya dengan cara terburuk dan hina. Karenanya ia pun telah mempersiapkan pakaian bagi jasadnya. Ketika Imam Husain hendak memacu kudanya, Zainab memanggil kakaknya. Duhai Imam, duhai kakakku, sudilah kau turun sejenak dari kudamu. Sambil turun dari kudanya, Imam Husain bertanya pada Zainab, ada apakah gerangan duhai putri Zahra, duhai adikku? Zainab melanjutkan kata-katanya sambil terisak menahan ledakan tangis. Duhai kakakku, aku mendapat pesan dari ibunda untuk melakukan ini. Di waktu seperti ini, singkapkan lehermu dan bukalah dadamu. Imam Husain menuruti permintaan Zainab adiknya. Seketika itu juga Zainab yang tidak kuat menahan ledakan tangis, memeluk kakaknya lantas mencium leher dan dada Imam Husain. Selesai melakukan itu, Zainab mengarahkan badannya menghadap Madinah dan meledakkan tangisnya Zainab. Dan ledakan tangisnya Zainab berkata, Ya Ummah, aku sampaikan amanatmu. Kedua manusia langit itu pun berpelukan dalam tangis. Tidak ada yang dapat membayangkan betapa hancur hati Zainab saat itu melepas imamnya untuk menebus sahabat. Imam Husain meninggalkan tenda dengan ratapan dan tangisan para keluarganya. Beliau lantas menaiki kudanya dan memacu cepat ke arah musuh. Kini Imam Husain telah bersiap menghadap para manusia-manusia munafik. Sungguh Imam Husain hanya seorang diri dan kehausan.
terus mencekik dan menghabisi kekuatannya. Sementara di hadapannya pasukan Umar bin Sa'ad tetap tak terhitung jumlahnya. Dan demi menuntaskan hujahnya, Al-Husain berseru pada mereka, adakah di antara kalian seorang yang akan melindungi kehormatan Rasulullah dan bencana? Adakah di antara kalian seorang yang akan melindungi kehormatan Rasulullah dari bencana? Adakah di antara kalian seorang yang akan menolong kami demi keridaan ilahi? Adakah di antara kalian seorang yang memiliki belas kasih? Apakah di antara kalian seorang yang masih mau menolongku dan agama kakekku? Teriakan Imam Husain alaihissalam itu sampai pada tenda-tenda Ahlul Bait. Ali Zainal Abidin, putra beliau yang sedang sakit dan tak berdaya, serentak bangun dari baringnya, mencoba mengambil pedang yang terasa begitu berat di tangannya. Aku datang, duhai Abata, aku datang untuk menolongmu. Imam Ali Zainal Abidin menyeret pedang yang diambilnya, tapi terjatuh karena dirinya sedang demam tinggi. Namun ia segera berdiri dan berusaha meraihnya lagi. Menyaksikan itu, Kulsum mencegahnya. Imam Ali Zainal Abidin menjawab, kumohon, biarkan aku menolong ayahku. Tidakkah kau lihat ia seorang diri, sementara ribuan musuh di hadapannya? Biarkan aku menolongnya, duhai bibi. Dengan tenaganya yang tersisa, Imam Ali Zainal Abidin terseok-seok sambil menyeret pedang menuju arah musuh. Al-Husain yang menyaksikan putranya lantas kembali dan menuntun putranya kembali ke tenda. Tenanglah duhai putraku, tenanglah duhai putraku. Tetaplah kamu di sini. Biarlah aku sendiri yang menghadapi tikaman pedang dan tombak serta panah yang akan menghujam tubuhku. Kau harus kembali ke Madinah dan sampaikanlah salamku pada semua pengikut kita. Sampaikanlah pada mereka agar mereka terus mengenang kehausanku. Ketika mereka hendak menimbuh air, katakan pada mereka untuk terus menangisi keterasingan dan syahadat. Ketika mereka membicarakan keterasingan seorang syahid, Imam Husain lantas mengungkap rahasia mengenai kepemimpinan Imam Ali Zainal Abidin sebagai penerusnya. Kini Imam Ali Zainal telah mengetahui mengapa ia harus berdiam diri sementara ayahnya dilanda bencana. Sungguh betapa sebuah pengorbanan yang besar bagi Imam Ali Zainal Abidin menyaksikan satu persatu pembela ayahnya terbunuh, menyaksikan satu persatu keluarganya dibantai, dan kini saatnya baginya menyaksikan ayahnya berjuang seorang diri, sementara ia harus terdiam diri demi diteruskannya risalah kebenaran. Sungguh tiada yang mampu menggambarkan hancur leburnya hati sang penerus risalah itu. Maha suci Allah yang menganugerahkanku kesabaran dan kerelaan atas maha musibah ini. Kini kenakanlah daun luka cita kalian, bersiaplah menanggung bencana dan ujian. Namun ketahuilah bahwa Allah adalah penjaga dan pelindung kalian. Dan demiku, janganlah kalian menyerahkan kesabaran kepada syaitan dan dengan rintihan dan kata-kata yang mengurangi keagungan kalian. Imam Husain alaihissalam pun kembali menghadang musuh. Hei musuh-musuhku, apa yang telah membuat kalian begitu semangat ingin membunuhku? Adakah sebuah kewajiban yang aku tinggalkan atau sunnah Nabi yang aku ubah? Tidak, kami melakukannya karena dendam padamu dan keluargamu sejak perang Badar dan Hunain, dan demi hadiah yang akan kami dapatkan dari Yazid laknatullah. Mendengar jawaban musuhnya itu, hati Imam Husain seakan tersayat oleh tikaman yang tajam. Betapa murah mereka menukar kebenaran dan kemanusiaan mereka hanya karena dendam dan hadiah.
Hei Umar bin Sa'ad, jika engkau memang mempunyai nyali dan hati, maka berikanlah aku air sebelum melawan pasukanmu seorang diri. Atau cukup berikan saja pada keluargaku yang telah tercekik dahaga. Aku tidak mau memenuhi permintaanmu. Sungguh engkau adalah seorang pengecut dan hina. Kini kau lihat aku seorang diri, maka lawanlah aku secara kesatria. Aku menantang pasukanmu untuk berduel denganku. Kau pikir aku takut padamu, hai Husain? Aku akan penuhi permintaanmu hingga kau mati bersibah darah. Lalu terjadilah duel 1 lawan 1. Umar bin Sa'ad memerintahkan para pendekar-pendekar dari pasukannya, tapi tiada yang mampu mengalahkan Al-Husain. Satu persatu jagoan Umar bin Sa'ad tersungkur tak berdaya. Menyaksikan ini, Umar baru menyadari bahwa Al-Husain bukanlah seorang pendekar biasa. Ia telah mewarisi kehebatan berperang ayahnya, seorang pendekar Islam legendaris, Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah putra pemilik pedang Zulfikar yang telah menghantam banyak pendekar kaum kafir dan musyrik. Karenanya, Umar tak mau mengambil risiko kehilangan banyak pasukannya. Ia pun kembali pada pilihan yang telah sejak tadi dilakukannya, berperang secara licik dan penuh kecurangan. Apa yang kalian lihat? Apa kalian ingin terbunuh satu persatu? Serang ia dari segala arah. Lesakkan banyak panah ke tubuhnya. Hujamkan pedang dan tombak hingga ia tak berdaya. Salam atasmu, duhai para kesatria Karbala. Salam atasmu, duhai para penanggung segala bala bencana. Salam atasmu, duhai para pengorban jiwa dan raga. Salam atasmu, duhai para wanita yang tersayat hatinya. Salam atasmu, duhai Husainku. Duhai putri-putri Husain. Duhai para pembela Husain. Salam dari kami malam ini. Maafkan kami ya Imam. Mulut kami berbicara mencintaimu, tapi perbuatan kami mengatakannya sebaliknya. Kami sering melakukan sesuatu membuat namamu tercoreng, membuat dirimu yang suci diremehkan orang. Itu semua salah kami. Maafkan kami ya Imam. Maafkan kami ya Imam. Sungguh tiada yang mampu kami berkata sebagai balasan. Sungguh tiada yang mampu kami berikan ya Imam sebagai balasan atas pengorbanan kalian. Apalah jadinya kami bila tidak mengenal kalian. Tapi kiranya terimalah upaya kami dalam mengenang kalian sebagai sedikit bukti atas kecintaan kami pada kalian. Hari ini penghuni langit dan bumi meneteskan air mata. Terimalah air mata kami. Masukkan kami ke dalam salah satu yang berduka atas musibahmu. Terimalah empati kami yang menjadi saksi atas kedukaan kami. Kami tahu, kami bahkan tidak layak mengaku sebagai pencinta. Namun kami sungguh, duhai Husain, betapa kami ingin menjadi pembela. Berkenanlah memberkahi upaya kami yang ingin mengenang malam ini.